Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Baca Tulis Al-Quran, kali ini kita akan membahas mengenai sifat huruf. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Ada Wardatu Zahra, Jusifa Novianti, dan Lutfiana Alfia. Langsung saja kita menuju ke materi sifat huruf. Apa sih yang dimaksud dengan sifat huruf? Jadi, sifat huruf adalah salah satu dari hal tajwid dalam bacaan Al-Quran. Sifat huruf adalah sifat yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, seseorang itu akan mampu membedakan suatu huruf itu dengan kondisi sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun, dan sebagainya. Selanjutnya kita menuju ke macam-macam sifat huruf. Yang pertama ada jar, dan juga ada hams. Apa sih yang dimaksud dengan jar? Jadi, secara bahasa, jar berarti jelas. Jar adalah tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Huruf dari jar ada 19, yaitu ain, dha, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ro, hamzah, dal, ya, ghain, dot, jim, dal, tof, lam, dan ba. Contoh dari sifat huruf jar, kita ambil satu huruf, yaitu ain. Apabila ain diharokatkan, berbunyi alaihim, alaihim. Dan apabila ain disukunkan, seperti contoh a'lamu, a'lamu. Selanjutnya, sifat huruf hams. Secara bahasa, hams berarti samar. Secara istilah, hams adalah mengalirnya nafas ketika melafalkan huruf karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Bisa dikatakan ketika membunyikan huruf yang disifati hams disertai dengan berdesis dan nafas terlepas. Huruf dari hams ada 10, yaitu fa, ha, tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Kita ambil contoh dari huruf fa. Apabila fa diharokatkan, berbunyi fil fulki, fil fulki. Dan apabila fa disukunkan, berbunyi afwaja, afwaja. Selanjutnya kita menuju ke sifat huruf isti'la dan istifal. Apa sih yang dimaksud dengan isti'la? Jadi, secara bahasa, isti'la berarti terangkat. Isti'la adalah mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atas ketika melafalkan huruf. Cara membacanya, ketika melafalkan huruf hijaiyah yang disifati isti'la harus disertai dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyi huruf menjadi lebih tinggi, tebal, dan berat. Huruf dari isti'la ada 7, yaitu kha, sod, dha, ghain, ta, qaf, dan dot. Contoh apabila isti'la disukunkan, kita ambil dari huruf kha. Apabila disukunkan, huruf kha berbunyi akhraja, akhraja. Dan apabila diharokatkan, huruf kha berbunyi khalaqa, khalaqa. Selanjutnya, sifat huruf istifal. Secara bahasa, istifal berarti turun. Istifal adalah terdamparnya lidah ke langit-langit bawah ketika mengucapkan huruf. Cara membacanya, ketika melafalkan huruf,
yang disifati istifal harus disertai dengan menurunkannya pangkal lidah dari langit-langit atau tetap berada di bawah ketika mengucapkan huruf, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Huruf dari istifal ada 21, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Ada sa, ba, ta, ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ro, fa, ha, alif hamzah, dal, sin, lam, shin, kaf, dan alif. Kita ambil contoh dari sifat huruf istifal dari huruf ba. Apabila ba disukunkan, seperti contoh abaqo, dan apabila huruf ba diharokatkan, seperti contoh bighairi. Selanjutnya kita belajar mengenai itbaq dan infitah. Jadi, itbaq secara harfiah artinya menempel. Menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit atas ketika membunyikan huruf. Cara mempraktikkan sifat itbaq adalah mengangkat pangkal lidah serta menempelkannya dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf sehingga mengakibatkan bunyi huruf lebih besar dan berat. Huruf dari itbaq ada 4, yaitu shad, dot, to, dan do. Pengertian sifat huruf infitah. Sifat huruf infitah secara bahasa yaitu terbuka, sedangkan secara istilah yaitu terpisahnya antara lidah dan langit-langit atas ketika melafalkan huruf. Huruf-huruf infitah dilafalkan dengan terlepasnya lidah dari langit-langit mulut serta terbukanya kedua mulut. Hurufnya ada 25, yaitu mim, nun, hamzah, ho, zal, waw, jim, dal, sin, ain, ta, fa, zai, kaf, alif, kha, qaf, lam, ha, shin, ro, ba, qoin, ya, sa. Sifat huruf izlaq dan ismat. Bila dilihat dari mudah dan lancarnya dalam melafalkan huruf hijaiyah, sifat huruf dibagi menjadi 2, yaitu izlaq dan ismat. Pengertian sifat huruf izlaq secara bahasa yaitu lancar, mudah, ujung atau tajam. Sedangkan pengertiannya secara istilah yaitu keluarnya huruf dengan mudah ketika mengucapkannya karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Huruf-huruf yang disifati izlaq dibunyikan dengan ringan dan lancar. Selain itu, huruf izlaq juga diucapkan lebih cepat karena marotnya berada di ujung lidah atau di ujung bibir. Huruf hijaiyah yang tersifati izlaq ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, ba. Pengertian sifat huruf ismat secara bahasa yaitu diam atau menahan. Sedangkan secara istilah, ismat yaitu berat dan sulitnya huruf ketika diucapkan karena keluarnya jauh dari ujung lidah dan ujung bibir. Berbeda dengan izlaq, huruf yang disifati ismat dilafalkan dengan berat karena mahrojnya berada jauh dari ujung lidah atau ujung bibir. Huruf ismat ada 23, yaitu jim, zai, kaf, shin, sin, alif, ko, ta, shad, qaf, ta, hamzah, waw, ain, da, ha, ya, ha, dot,
kaf. Sifat huruf syiddah dan roqwah berdasarkan mengalir dan tertahannya suara ketika melafalkan huruf hijaiyah, maka sifat hijaiyah dibagi menjadi 3 sifat, yaitu syiddah, tawasud, dan roqwah. Pengertian sifat huruf syiddah secara bahasa yaitu kuat, sedangkan secara istilah syiddah yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya penekanan pada mahrojnya. Hurufnya ada 8, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Huruf yang disifati syiddah tidak boleh mengalir suaranya, terutama ketika sukun dan tasdid. Lawannya syiddah yaitu roqwah. Sifat huruf roqwah secara bahasa yaitu lunak. Sedangkan secara istilah, sifat huruf roqwah yaitu mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf karena lemahnya penekanan pada mahrojnya. Hurufnya ada 16, yaitu qaf, dal, qoin, sa, ha, do, fa, dot, shin, waw, shot, zai, ya, sin, alif, ha. Huruf-huruf yang disifati roqwah ketika sukun atau tasdid akan semakin nampak rohwahnya, seakan-akan suaranya berekor apabila dibaca sukun. Sifat huruf safir. Secara bahasa, sifat huruf safir yaitu suara yang menyerupai suara unggas atau burung. Sedangkan secara istilah, sifat huruf safir yaitu suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Hurufnya ada 3, yaitu shod, zai, dan shin. Bunyi desiran yang berlaku pada huruf shod paling kuat dibanding zai. Dan berikutnya. Perbedaan sifat safir dengan hams adalah desiran nafas yang lebih kuat dibanding dengan hams, yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf layyin atau lin, yaitu lembut dan mudah. Maksudnya itu mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Hurufnya ada 2, yaitu waw dan ya. Pembunyian dengan sifat lin atau layyin ini hanya berlaku apabila huruf itu mati dan sebelumnya ada huruf berbaris atas. Selanjutnya yaitu inhirof, yaitu miring atau condong. Menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan ro. Selanjutnya yaitu takrir, yaitu berulang-ulang atau mengulang. Maksudnya itu pengucapan huruf yang disertai bergetar secara berulang pada ujung lidah. Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf ro. Walau bagaimanapun, getaran yang dibenarkan adalah sekali saja, lebih-lebih lagi pada keadaan tasydid. Selanjutnya yaitu tafasyi, yaitu menyebar dan meluas. Menurut istilah, tafasyi adalah pengucapan huruf yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf shin. Selanjutnya yaitu istitolah, yaitu memanjang. Maksudnya yaitu pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya di sebelah kiri atau kanan lidah. Hurufnya hanya ada 1, yaitu huruf dot. Dan yang terakhir adalah huruf qalqalah, yaitu memantul atau bergetar. Maksudnya yaitu pengucapan huruf sukun atau huruf mati yang disertai getaran atau pantulan suara pada makhrajnya, sehingga terdengar suara yang kuat. Huruf qalqalah ada 5 yang dikelompokkan dalam lafadz qotbu jaddun, atau seperti perinciannya yaitu huruf qaf, to, ba, jim, dan dal. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.